Sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bu Median. Yang sebenarnya kalau kita lihat di aplikasi semuanya sudah tertulis juga ya, eh, definisinya, konsep definisinya. Tapi ya kita jelaskan dulu ke Bapak Ibu sekalian di sini. Ini terdiri dari 4 blok sebetulnya. Blok satu adalah keterangan lokasi, blok 2 keterangan responden, eh, lalu ada blok 3. Nanti blok 3 itu ini ya, tentang eh, identifikasi kondisi RT, dan blok 4 adalah blok catatan. Nah, di blok satu ini ada eh, pertanyaan atau keterangan kabupaten kota ya di 101, 102 sampai ke 104. Ini adalah keterangan lokasi sesuai dengan pendataan dilakukan. Lalu di pertanyaan 105 adalah lokasi RT atau rukun tetangga. Dan 106 adalah identifikasi lokasi RT-nya, apakah RT tersebut eh, dalam bentuk apartemen gitu ya, artinya cakupan wilayah RT-nya merupakan pemukiman yang berada di apartemen atau bukan apartemen, atau campuran. Jadi di RT tersebut ada apartemen dan ada juga wilayah yang bukan apartemen. Gitu. Di blok 2 adalah demografi responden. Bapak Ibu, di 201 ini ditanyakan nama pemberi informasi atau nama orang yang melakukan pengisian gitu. Eh, di di aplikasinya nanti akan ada eh, tulisan apabila pada bagian ini nama yang tercantum kurang sesuai, mau bisa diubah sesuai dengan nama yang melakukan pengisian e-survei. Di 202 adalah jabatan, ini dituliskan jabatan pengisi e-survei, misalnya apakah ketua RT, sekretaris RT, dan sebagainya. Di 203 nomor handphone, ini cukup jelas ya. Uh, Nomor ini nantinya akan digunakan untuk melakukan konfirmasi isian jawaban apabila dibutuhkan. Di blok 3 adalah identifikasi kondisi RT. Ini ditanyakan di pertanyaan 501. Eh, Menurut Bapak Ibu pengisi survei ya, bagaimana tingkat kepadatan penduduk di RT ini? Nah, ini ada pilihannya: sangat padat, padat, kurang padat, dan tidak padat. Jadi kepadatan ini adalah mengacu pada persepsi dari ketua RT atau pengurus RT setempat. Ya, dilihat dari jumlah penduduk yang tinggal di RT tersebut dibandingkan dengan luas wilayahnya. Penduduk yang dicatat di sini atau penduduk yang dihitung di sini adalah penduduk de facto ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya adalah penduduk yang berdomisili di wilayah RT tersebut minimal selama 1 tahun, tanpa melihat apakah punya KTP atau kartu keluarga di wilayah tersebut. Demikian juga mereka yang memiliki KTP di wilayah tersebut tapi tidak tinggal di RT tersebut, maka itu juga tidak dianggap sebagai penduduk domisili. Kemudian ini ada sangat padat itu di atas 400 jiwa per hektar, padat itu 201 sampai 400 jiwa per hektar. Ini kira-kira aja ya, nggak mesti dihitung satu persatu juga. Lalu kurang padat adalah kepadatan penduduk antara 151 sampai 200 jiwa per hektar, dan tidak padat kalau kepadatan penduduknya itu di bawah 150 jiwa per hektar. Ini murni mengacu pada pendapat atau persepsi ketua atau pengurus RT setempat.
Pertanyaan berikutnya, rincian berikutnya 502, ini ditanyakan jumlah seluruh kepala keluarga yang berdomisili di RT tersebut. Ya, jadi jumlah kepala keluarga yang dicatat di sini adalah kepala keluarga yang benar-benar tinggal dan menetap di lingkungan RT tersebut, di wilayah RT tersebut, ya. Termasuk juga yang misalnya mereka yang tidak memiliki kakak di RT tersebut, tapi mengontrak di situ atau ngekos di RT tersebut. Batasan waktunya sudah setahun ya tinggal di situ. Ya. Tidak tidak termasuk penduduk di sini, tidak termasuk kepala keluarga yang berdomisili adalah mereka yang punya KTP atau KK tinggal di RT tersebut, tapi berdomisili sebenarnya itu di luar wilayah RT. Di 503 ini ditanyakan jumlah kepala keluarga penerima bantuan sosial. Ya, yang ditanyakan adalah jumlah kepala keluarga yang benar-benar tinggal dan menetap di lingkungan RT tersebut. Ya, di mana salah satu atau lebih dari anggota keluarganya menerima satu jenis bantuan sosial. Ya, ini diminta untuk diisikan jumlah keluarga yang memperoleh bantuan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Kalau yang dari pemerintah pusat itu contohnya seperti bantuan pangan non-tunai, program keluarga harapan, bantuan siswa miskin. Nah, itu contoh dari bantuan sosial pemerintah pusat. Kalau yang dari pemerintah daerah itu meliputi KJP, KJMU, KLJ, bantuan untuk disabilitas, program pangan murah. Nah, itu contohnya untuk yang dari Pemprov DKI gitu ya. Keluarga yang memperoleh salah satu jenis bantuan sosial, maka itu sudah dihitung sebagai kakak yang sebagai kepala keluarga yang memperoleh bantuan sosial. Di 504, menurut pendapat Bapak Ibu, bagaimana tingkat kepadatan bangunan di RT ini? Kalau tadi adalah kepadatan penduduk, di 504 ini yang ditanyakan adalah kepadatan bangunannya. Ya, ini juga mengacu pada pendapat atau persepsi dari ketua atau pengurus RT setempat. Apakah kepadatan bangunan di RT tersebut sangat padat, padat, kurang padat, atau tidak padat? Kepadatan bangunan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah bangunan dibandingkan dengan luas wilayah RT. Jadi dikatakan sangat padat jika 76% ke atas itu eh, bangunan dibandingkan dengan luas wilayah RT. Gitu ya. Jadi sekitar 76% ke atas itu terisi bangunan semua. Nah, itu sangat padat. Padat itu 51% sampai 75%. Wilayah RT terisi bangunan. Nah, kurang padat itu kalau hanya sekitar 25% sampai 50% atau seperempat sampai setengah dari wilayah RT itu terisi bangunan, itu dianggap tuh kurang padat. Ya, tidak padat itu kalau dia uh, di bawah 25% bangunan uh, terisi di luas wilayah RT-nya. Ini juga ya persepsi dari ketua RT-nya. Di 504A ditanyakan jumlah bangunan. Jadi kalau 504 itu ditanyakan tingkat kepadatannya, nah di 504A ditanyakan jumlah seluruh bangunan di RT tersebut. Ya, bangunannya itu apaan aja, itu bisa rumah, sekolah, masjid, kantor, bangunan usaha, seperti itu ya. Isikan perkiraan jumlah bangunan, seluruh bangunan di RT ini. Lalu 505,
Menurut Bapak Ibu, berapa persentase bangunan tempat tinggal atau campuran menurut kualitas bangunan? Iya, bangunan tempat tinggal di sini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal. Nah, kalau bangunan campuran adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus juga digunakan untuk keperluan lainnya, misalnya untuk keperluan usaha. Biasanya itu ruko, rumah toko, atau rukan, rumah kantor. Jadi dia kantor, tapi di bagian atasnya jadi rumah gitu. Nah, dikatakan berkualitas baik, eh, itu jika konstruksi bangunan tersebut kokoh, ya. Jadi yang dikatakan kokoh apabila atap terluasnya itu genteng atau beton, jenis dinding terluasnya itu tembok dengan kualitas yang baik, dan jenis lantai terluasnya keramik atau marmer. Kualitas sedang ini apabila konstruksi bangunan tersebut cukup kokoh, yaitu jenis atap terluasnya genteng, jenis dinding terluas tembok dengan kualitas yang tidak begitu baik, dan jenis lantai terluasnya keramik atau semen. Dikatakan kualitas buruk apabila konstruksi bangunan tersebut tidak kokoh, yaitu jenis atap terluas genteng atau bukan genteng, jenis dinding terluas bukan tembok, dan jenis lantai terluasnya semen atau tanah. Nah, ini ketua RT atau pengurus RT diminta untuk mengisikan persentase bangunan tempat tinggal ataupun bangunan campuran berdasarkan kualitasnya. Jadi kalau di jumlah kualitas baik, ditambah kualitas sedang, ditambah kualitas buruk, semuanya harus 100%. Seperti itu. Jadi bangunan tempat tinggal atau bangunan campuran yang berkualitas baik ada berapa persen, yang berkualitas sedang berapa persen, dan berkualitas buruk berapa persen. Ya, rincian berikutnya 506. Persentase bangunan tempat tinggal atau campuran menurut kondisi ventilasi dan pencahayaan. Ya, ventilasi ini adalah tempat keluar masuk pertukaran udara yang digunakan untuk memelihara dan juga mengatur udara sesuai kebutuhan dan kenyamanan. Ya, ventilasi udara itu seperti jendela, lubang angin, eksos, dan lain-lain. Sedangkan pencahayaan yang dimaksud adalah seberapa banyak cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan rumah. Ya, ventilasi dan pencahayaan baik di sini adalah jika rumah memiliki jendela yang dapat dibuka di setiap ruangan atau jumlah ventilasi yang memadai sehingga udara dalam ruangan terasa segar dan tidak pengap. Selain itu, ruangan mendapatkan cukup cahaya matahari sehingga tidak perlu menyalakan lampu pada siang hari dan tidak ada sudut ruangan yang gelap dan lembab. Sedangkan ventilasi dan pencahayaan yang kurang baik itu jika rumah memiliki jendela atau ventilasi tetapi terbatas jumlahnya, sehingga udara dalam ruangan terasa agak pengap, terutama di siang hari. Selain itu, terdapat bagian-bagian ruangan yang cenderung gelap karena tidak mendapat cahaya matahari dan membutuhkan lampu pada siang hari. Ventilasi dan pencahayaan buruk itu dikatakan jika rumah tidak memiliki jendela yang dapat dibuka atau jumlah ventilasinya sangat minim, sehingga udara dalam ruangan terasa pengap hampir sepanjang hari. Selain itu, sebagian besar ruangan gelap di siang hari dan selalu membutuhkan lampu penerangan karena cahaya matahari tidak tembus ke dalam ruangan. Di sini sebenarnya ada keywordnya ya, jadi ventilasi dan pencahayaan baik itu tidak perlu menyalakan lampu pada siang hari dan tidak ada sudut ruangan yang gelap dan lembab.
Lalu kalau yang kurang baik itu eh, masih membutuhkan lampu pada siang hari, tapi tidak selalu gitu ya. Dan eh, ada bagian yang ada bagian yang lembab atau pengap. Nah, kalau buruk dia memang eh, terasa gitu ya, pengapnya terasa dan sepanjang hari harus menyalakan, selalu membutuhkan lampu di siang hari gitu. Nah, ini jumlahnya juga semua harus 100%. Artinya jumlah jumlah bangun persentasenya ya. Jadi persentase bangunan tempat tinggal atau campurannya yang berventilasi baik berapa persen, berventilasi kurang baik berapa persen, dan berventilasi buruk berapa persen. Kalau di jumlah harus sejumlah bangunan tempat tinggal atau campuran yang ada di RT tersebut. Oke, 507, menurut Bapak Ibu, berapa persentase kepala keluarga menurut jenis jamban yang digunakan? Ya, jamban di sini adalah tempat buang air besar yang tertutup, baik menggunakan tangki septik maupun tidak. Nah, ini di breakdown menjadi jamban milik sendiri, jamban bersama, jamban umum, dan bukan jamban. Jamban sendiri adalah jamban yang hanya digunakan oleh satu keluarga, hanya keluarga itu sendiri. Lalu jamban bersama adalah jamban yang digunakan oleh dua keluarga atau lebih. Jamban umum adalah jamban yang dapat digunakan oleh setiap warga atau orang. Nah, bukan jamban di sini itu termaksud tempat pembuangan air besar yang penampungan akhirnya kolam atau sawah, lubang tanah atau tanah lapang atau kebun, sungai, danau, laut, dan sebagainya. Ya, bukan jamban di sini maksudnya adalah tidak punya fasilitas jamban sehingga dia harus buang air di tempat yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, di sini juga kalau dijumlahkan seluruhnya harus 100%. 100%, 100% di sini maksudnya adalah eh, berdasarkan jumlah kepala keluarga, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pertanyaan yang sebelumnya adalah berdasarkan jumlah bangunan tempat tinggal atau bangunan campuran saja. Nah, kalau di 507 ini adalah berdasarkan kepala keluarga. Jadi berapa persen kepala keluarga yang menggunakan jamban sendiri di RT tersebut? Berapa persen kepala keluarga yang menggunakan jamban bersama? Ya, misalnya kos-kosan atau kontrakan. Lalu di berapa persen keluarga yang menggunakan jamban umum atau MCK. Lalu ada juga berapa persen keluarga yang tidak menggunakan jamban atau bukan jamban gitu ya. Jadi fasilitas buang air besarnya bukan jamban. Gitu. Berapa persen? Di pertanyaan berikutnya, ini kalau mau ada yang sambil ditanyakan atau diskusi, boleh ya Bapak Ibu ya, sambil mengalir aja. Jadi pertanyaan 508, persentase kepala keluarga menurut sumber air minum. Ya, jadi ini juga ditanyakan di RT tersebut berapa persen kepala keluarga berdasarkan sumber air minumnya. Ya, ini dibagi menjadi air kemasan, air ledeng, sumur bor atau pompa, dan sumur terlindung. Total dari keseluruhannya harus 100%. 100% dari kepala keluarga ya. Gitu. Nah, air kemasan di sini termasuk air isi ulang adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh satu perusahaan dalam kemasan botol
dan kemasan gelas. Misalnya air kemasan merek Aqua, Moya, Tutang, Fit, serta air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merek. Nah, ini yang tidak memiliki merek biasanya itu adalah air isi ulang. Lalu air ledeng, baik itu langganan ataupun eceran, adalah air yang mengalami penyulingan dan dikelola oleh badan atau lembaga. Tetapi jika dikelola oleh rumah tangga, dimasukkan ke sumber airnya. Sumur terlindung adalah sumur yang memiliki lingkar sumur berupa tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur. Sumur bor atau pompa ya, sumur bor atau pompa itu adalah air dalam tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa listrik, pompa tangan, termasuk sumur artesis atau sumur pantai. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi membacanya nanti berapa persen jumlah keluarga yang menggunakan air kemasan untuk sebagai sumber air minumnya di RT tersebut. Berapa persen keluarga yang menggunakan air ledeng sebagai sumber air minumnya. Lalu berapa persen keluarga yang menggunakan sumur bor atau pompa dan berapa persen keluarga yang menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air minumnya. 508A ini adalah kualitas sumber air minum sebagian besar kepala keluarga. Nah, ini ditanyakan bagaimana kualitas sumber air minum sebagian besar keluarga dilihat dari apakah air minum tersebut berbau, berwarna, atau berasa. Berbau itu dikatakan berbau apabila sebagian besar keluarga menggunakan sumber air minum yang berbau, misalnya ada bau besi, ada bau kaporit, dan lain-lain. Kadang ada di beberapa daerah juga baunya tuh kayak bau sampah gitu, kayak bau nggak enak aja, bau busuk gitu ya. Lalu ada juga air yang berwarna, apabila sebagian besar keluarga menggunakan sumber air minum yang berwarna, misalnya keruh, biru, kekuningan, dan lain-lain. Berasa itu apabila sebagian besar keluarga menggunakan sumber air minum yang ada rasanya, misalnya asin. Nah, di 508A ini ditanyakan adalah kualitas sumber air minum. Jadi, yang digunakan untuk minum. Bagaimana kalau misalnya air tanah di satu RT tersebut memang berbau eh, dan berwarna, tapi tidak digunakan sebagai sumber air minum oleh sebagian besar kepala keluarganya. Maka ini tidak ditanyakan karena yang ditanyakan hanya yang sebagai sumber air minum, gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah yang untuk air minumnya. Jadi kalau dia tidak minuman yang berbau atau berwarna tersebut tidak digunakan sebagai sumber air minum, maka bukan itu yang menjadi uh, uh, objek pertanyaan kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang jadi objeknya adalah sumber air minum, bukan untuk air yang dipakai untuk cuci, mandi, itu bukan. 509 itu adalah persentase kepala keluarga menurut sumber air mandi dan cucinya. Ya, ini jadi kepala keluarga berdasarkan sumber air mandi dan cucinya. Ini dibagi menjadi air ledeng, sumur bor atau pompa, dan sumur lainnya. Air ledeng tadi, seperti tadi sudah dijelaskan, adalah air yang mengalami penyulingan dan dikelola oleh badan atau lembaga. Tetapi jika dikelola oleh rumah tangga, dimasukkan ke sumber airnya. Sumur bor atau pompa adalah air dalam tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa listrik, pompa tangan, termasuk sumur artesis. Nah, sumur lainnya yaitu
jika ada sumber air lainnya yang dipakai selain air ledeng dan sumur bor atau pompa. Ya, nah, ini juga persentasenya total keseluruhannya harus 100%. Jadi ini persentase kepala keluarga berdasarkan sumber air mandi dan cucinya. Berapa persen keluarga yang menggunakan air ledeng, berapa persen kepala keluarga yang menggunakan sumur bor atau pompa, berapa persen kepala keluarga yang menggunakan sumur lainnya. Lanjut ke pertanyaan 15, persentase kepala keluarga menurut status kepemilikan rumah. Ya, eh, ada yang milik sendiri dan ada milik pihak lain. Milik sendiri ini jika tempat tinggal betul-betul sudah menjadi milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank dan rumah dengan status sewa beli, maka itu dianggap sebagai rumah milik sendiri. Kalau milik pihak lain itu adalah jika tempat tinggal yang dihuni mengharuskan pembayaran sewa kepada pemiliknya dan bersifat sementara dengan perjanjian sewa tertentu, bulanan atau tahunan. Ya. Jadi kita pengen melihat berapa persentase kepala keluarga di RT tersebut yang kepemilikan rumahnya milik sendiri dan kepemilikan rumahnya milik pihak lain. Isikan persentase kakak menurut status kepemilikan rumah. Total persentase itu harus 100%. Tidak boleh lebih, dan tidak boleh kurang. Di 5.12, cara membuang sampah sebagian besar masyarakat. Ya, ini ada diminta untuk memilih salah satu, ada diambil petugas, dibuang ke bank sampah atau tempat penampungan sementara, di dalam lubang atau dibakar, dibuang ke selokan, got, kali, atau pantai, dan lainnya. Untuk lainnya ini harus diketik, harus diketik. Ya, diambil petugas ini jika sampah diambil dari rumah tangga oleh petugas atau tukang sampah, kemudian dibuang ke TPS atau TPA. Dibuang ke bak sampah atau tempat penampungan sementara jika sampah ditampung sementara dalam wadah atau tempat sampah yang kemudian sampah tersebut dibuang ke TPS atau langsung ke TPA, atau sampah dibuang ke tempat penampungan sementara kemudian diambil oleh petugas kebersihan. Dalam lubang atau dibakar ini jika sampah dibuang ke dalam lubang, baik lubang buatan maupun lubang alamiah, atau sampah tersebut dibakar. Dibuang ke selokan, got, kali, atau pantai jika sampah dibuang ke selokan, got, kali, atau pantai. Lainnya misalnya dibuang sembarangan, gitu ya. Dibuang sembarangan, dibuang ke rumah tetangga, gitu, ya. Nah, ini eh, pertanyaan ini ditanyakan untuk sebagian besar masyarakat, sebagian besar sebagian besar masyarakat di RT tersebut bagaimana cara membuang sampahnya. Pilihannya hanya salah satu, bisa dipilih. Nah, di 514 ditanyakan apakah sebagian warga melakukan pemilahan sampah, iya atau tidak. Ya, ini melakukan pemilahan sampah, sampah organik dan sampah anorganik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan biasanya berasal dari sisa makanan, kulit buah, sayur, daun, dan kayu. Material seperti ini banyak dihasilkan di dapur, rumah tangga, dan pasar. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan bahan non-hayati berupa olahan tambang dan produk sintetik sehingga sulit untuk membusuk. Contohnya adalah sampah berbahan plastik, kaca, logam, keramik, dan kertas. Lanjut 515, apakah
tersedia sampah yang dipilah menurut jenisnya? Apakah tersedia tempat sampah yang dipilah menurut jenisnya di RT tersebut ya? Iya atau tidak? Pilihannya ya atau tidak ya. Izin bertanya, Bu Medi, Silakan Bu Enda. kalau untuk pertanyaan ini, kalau misalnya dia ada di tempat umum gitu ya, tapi termasuk Mm, di dalam RT tersebut, misalnya di kantor kelurahan atau di ya semacam itu Iya, termasuk iya atau harus disediakan oleh RT. iya yang di lingkungan RT ya, yang di lingkungan RT. Jadi kalau udah di kelurahan dia kan artinya tidak di lingkungan RT lagi ya. Tapi kalau kelurahannya itu masih masuk ke dalam wilayah RT-nya, maka itu masuk gitu ya Mbak Endah. Baik, Bu Medi. Iya, terima kasih. Nah, jadi biasanya nih tempat sampah yang dipilah ini punya punya warna-warni. Jadi dia ada maksudnya gitu. Warnanya, warna hijau untuk menampung sampah organik, warna kuning untuk menampung sampah anorganik, biru untuk menampung sampah kertas, merah untuk sampah B3, dan tempat sampah warna abu-abu atau hitam dia untuk menampung sampah residual. Ya, kadang itu sama kita sudah kita pisahkan sama tukang sampahnya disatukan kembali. Karena apa yang telah disatukan oleh tukang sampah tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat. Demikian. 517, kondisi sebagian besar saluran air, selokan atau got di RT ini. Apakah mengalir, tidak mengalir, atau menggenang, atau dia tidak ada saluran air. Ya, mengalir ini adalah kondisi di mana saluran akan mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan genangan, termasuk yang mengalir dengan tidak lancar tapi tidak sampai menimbulkan genangan, gitu ya. Tidak mengalir atau menggenang itu kondisi di mana saluran tidak mengalir dengan lancar atau terjadi genangan minimal 1 jam. Tidak ada saluran air adalah kondisi di mana wilayah RT tersebut tidak ada saluran untuk menampung air hujan maupun air limbah rumah tangga. Masa sih ada? Ya. Rincian 518, 518A ya. Kurang tuh A-nya. Ya. Sebagian besar jenis konstruksi saluran drainase. Ya, sebagian besar jenis konstruksi saluran drainase ini adalah saluran tanah, saluran pasang batu, dan saluran beton. Saluran tanah itu adalah saluran drainase yang salurannya berupa tanah tanpa diperkeras dengan material lain. Saluran pasang batu adalah saluran drainase yang konstruksi salurannya diperkeras menggunakan batu atau batu bata. Dan saluran beton adalah saluran drainase yang konstruksinya salurannya diperkeras menggunakan beton. Ya, ini dipilih salah satu. Sebagian besar jenis konstruksi saluran drainase di RT tersebut terbuat dari apa? 518B, jika konstruksi drainase adalah saluran pasang batu atau beton, ya, artinya di 518A-nya itu berkode 2 atau 3, maka ditanyakan kualitasnya. Bagaimana kualitasnya? Apakah kualitasnya baik, sedang, atau buruk? Kualitas baik adalah kondisi saluran drainase pasang batu atau beton dalam kondisi baik dan tidak ada kerusakan sama sekali. Sedang itu adalah kondisi saluran drainase pasang batu atau betonnya dalam kondisi sedikit mengalami kerusakan. Dan kondisi buruk adalah jika kondisi saluran drainase pasang batu atau betonnya dalam kondisi yang banyak mengalami kerusakan. Ini juga silakan dipilih salah satu. 519 ini ditanyakan jenis permukaan sebagian besar jalan lingkungan di dalam RT. Ya, apakah beton, aspal, atau konblok, lalu ada rincian diperkeras dengan pasir atau kerikil, tanah, dan lainnya.
Jalan lingkungan di sini adalah jalan yang ada di RT tersebut atau disebut pula jalan MHT. Ya, jenis permukaan yang dicatat di sini adalah yang sebagian besar. Jadi mungkin ada nih yang diperkeras gitu ya, yang diperkeras yang belum diaspal gitu. Tapi sebagian besar wilayah RT tersebut sebenarnya diaspal. Maka yang kita pilih adalah yang diaspal. Demikian ya, Bapak Ibu. Cukup jelas ini 520 jika aspal, beton atau konblok atau 519-nya itu berkode 1, ditanyakan lagi bagaimana kondisinya saat ini. Apakah baik, sebagian kecil rusak, rusak sedang, atau rusak parah. Ya, ini juga cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke rincian berikutnya, 521. Sebagian besar lebar jalan di wilayah itu berapa meter? Apakah kurang dari 1 meter, 1 sampai 2 meter, atau 2 meter lebih? Ya, ini diisikan rata-rata lebar jalan yang ada di dalam wilayah RT dalam satuan meter. Di 521A ditanyakan apakah di lingkungan RT Bapak Ibu terdapat rumah yang belum memiliki jalan lingkungan. Ya, jalan lingkungan yang dimaksud adalah jalan yang memiliki lebar 1 sampai 2 meter. Ya, iya atau tidak pilih salah satu. Apakah terdapat rumah yang belum memiliki akses jalan lingkungan di RT tersebut? 522 ditanyakan apakah RT ini rawan banjir. Ya, daerah rawan banjir adalah daerah yang selalu dilanda banjir baik ketika sedang musim hujan maupun jika ada air pasang atau ada air kiriman dari daerah lain. Ya. 522A, kejadian banjir selama setahun terakhir dari Maret 2024 sampai Februari 2025. Nggak berubah nih ya waktunya ya. Ya udah deh. Diisikan frekuensi kejadian banjir selama setahun terakhir atau sepanjang Maret 2024 sampai dengan Februari 2025. Padahal kemarin baru banjir ya. Nah, ini pilihannya adalah tidak pernah banjir di RT tersebut ya. 1 kali banjir, ada lagi pilihan 2 kali banjir, dan yang terakhir pilihannya lebih dari 2 kali dalam periode 1 tahun terakhir atau periode Maret 2024 sampai Februari 2025 itu. Di rincian 523 ditanyakan apakah RT ini rawan kebakaran. Ya, daerah rawan kebakaran adalah daerah yang sering terjadi kebakaran maupun yang belum pernah tapi berpotensi terkena musibah tersebut. Misalnya karena bangunannya terlalu padat atau terdapat pabrik pupuk, pabrik roti, dan sebagainya. Ya, di rincian berikutnya ditanyakan kejadian kebakaran selama 3 tahun terakhir sejak tahun 2020. Kenapa 3 tahun terakhir sejak tahun 2020 ya? Sejak tahun 2022. Sorry, salah baca saya Bapak Ibu. Diisikan frekuensi kejadian kebakaran selama 3 tahun terakhir sejak tahun 2022. Apakah tidak pernah terjadi kebakaran, atau pernah terjadi 1 kali kebakaran, atau pernah terjadi 2 kali kebakaran, atau lebih dari 2 kali kebakaran pernah terjadi di RT tersebut? Di 524, akses pemadam kebakaran ke lokasi ini. Ya, ini apakah mudah dijangkau, sulit dijangkau, atau tidak bisa dijangkau? Ya, karena wilayah kumuh yang umumnya ditandai dengan padatnya penduduk dan padatnya bangunan, serta keadaan konstruksi rumah yang tidak permanen, cenderung menjadi rawan kebakaran. Pertanyaan ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran terkait kemudahan akses fasilitas penanggulangan kebakaran ke wilayah RT seandainya terjadi kebakaran. 524A, apakah tersedia alat pemadam
api ringan di RT ini. APAR adalah alat pemadam api ringan yang dapat menjadi solusi praktis dan efisien untuk menangani kebakaran pada tahap awal. Ya, terdiri dari tabung bertekanan yang diisi dengan berbagai bahan pemadam seperti CO2, powder, liquid gas, dan foam. Bu Medi, Ya, silakan Mbak Endah. ini berarti seperti yang tadi ya, kalau misalnya dimiliki oleh kantor tertentu yang berada di RT tersebut termasuk ya. Iya, termaksud. Ya, jadi kalau misalnya bisa diakses ya, kalau berada di kantor yang berada di RT tersebut, tapi nggak bisa diakses, tapi biasanya sih kalau kebakaran bisa ya diakses ya. Ya, termaksud ya. Ini juga ada keterangannya ya Bapak Ibu ya di aplikasi, di aplikasi di web ya, di webnya. Dapat dijinjing, dibawa, dan digunakan oleh satu orang dan berdiri sendiri, punya berat antara 0,5 sampai 16 kg. Apar merupakan alat pemadam api yang pemakaiannya dilakukan secara manual dan diarahkan dengan cara menyapu dari titik terluar menuju titik terdalam di mana api berada. Demikian ya Bapak Ibu ya. Di 524B ditanyakan apakah terdapat titik hidran di RT ini. Hidran adalah sistem yang menggunakan air bertekanan tinggi untuk memadamkan api di bangunan-bangunan publik dan fasilitas umum. Fire hydrant berfungsi sebagai terminal air yang akan memadamkan api jika terjadi kebakaran. Sama juga nih kalau titik hidran ini biasanya ada di kantor-kantor ya. Kalau misalnya kantor itu terletak di dalam RT, ya tandanya bisa digunakan, bisa difungsikan sebagai terminal air untuk memadamkan api. 524C, apakah ada warga yang pernah mendapat bimbingan teknis pemadam kebakaran? Iya atau tidak. Oh, yang di 524B ini ada jawaban tidak tahu, iya, tidak, atau tidak tahu. Jadi, misalnya ketua RT-nya atau pengurus RT-nya tidak mengetahui apakah di RT tersebut ada fire hydrant atau tidak, gitu ya. Nah, 524C ini adalah yang pernah mendapat bimbingan teknis. Ada atau tidak warga yang pernah mendapatkan BIMTEK pemadam kebakaran. BIMTEK pemadam kebakaran adalah pelatihan untuk memberikan keterampilan dalam menghadapi dan memadamkan kebakaran secara efektif. Ini mencakup strategi pemadaman, penggunaan alat pemadam, penyelamatan, dan titik evakuasi. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan peserta untuk respon cepat dan berkoordinasi dalam situasi kebakaran, serta meningkatkan kesadaran akan pencegahan kebakaran dan keselamatan. Rincian 525, apakah sebagian besar jalan lingkungan di RT ini mempunyai penerangan jalan umum, iya atau tidak? Ya, ini penerangan jalan umum adalah infrastruktur lampu yang merupakan pelengkap jalan sehingga dapat digunakan untuk menerangi jalan di malam hari. Dengan adanya PJU ini, para pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara merasa terbantu untuk dapat melihat lebih jelas jalan atau medan yang dilalui pada malam hari. Keselamatan berlalu lintas dapat ditingkatkan dan para pengguna jalan akan lebih aman dari aksi kriminal. 526A, lokasi RT berada atau berdekatan dengan, ya, ini ada beberapa pilihan dan ini bisa dipilih lebih dari satu jawaban. Bantaran kali atau daerah aliran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang sungai dengan memperhatikan jarak antara bangunan rumah dengan sungai atau kali kurang dari 4 meter dan tidak dipisahkan oleh jalan inspeksi.
Bantaran rel kereta api adalah lahan yang berada di sekitar rel kereta api dan berada pada tanah milik perumkar. Daerah rawa adalah daerah yang terdiri dari rawa-rawa, umumnya telah ditimbuni sampah atau urukan puing atau bebatuan. Sekitar pasar tradisional, bila lokasi RT yang bersangkutan terletak di sekitar pasar dengan jarak sekitar 10-15 meter ke arah luar pasar atau RT bahkan berada di dalam pasar. Berada di jalur hijau bila bangunan berada di jalur hijau dan menghilangkan fungsi jalur hijau tersebut. Ya, bila RT berada di jalur hijau dan menghilangkan fungsi jalur hijau tersebut, misalnya di taman dan sebagainya. Di sekitar terminal bus atau stasiun kereta api adalah wilayah RT berada di sekitar terminal bus atau stasiun kereta api dengan radius sekitar 500 meter dari arah luar terminal atau stasiun. Pertokoan atau mal bila RT berada di sekitar pertokoan atau mal atau berada di sekitar kawasan pergudangan. Contohnya RT di sekitar pertokoan Pasar Baru. Pemukiman bila lokasi RT merupakan lingkungan pemukiman dan lainnya yang tidak termasuk ke dalam kategori sebelumnya. Tuliskan lokasi daerah kumuh tersebut, misalnya di bawah jembatan layang, di pinggir pabrik, di tempat pembuangan akhir sampah, dan sebagainya. Nah, jika di 526B ditanyakan, jika pertanyaan 526A itu terpilih lebih dari satu lokasi, maka diminta untuk memilih lokasi utama. Manakah yang merupakan lokasi utama yang berdekatan dengan wilayah RT Bapak dan Ibu? Pilih salah satu dari jawaban tersebut. Jadi kalau kita ketik nanti, misalnya di lainnya kita ketik pabrik, maka di 526B akan ada rincian pabrik. Gitu. Kita klik sekitar pasar tradisional. Di 526B akan muncul pilihan yang kita pilih di 526A-nya. Nah, di 526B kita pilih salah satu. Mana yang lokasi utama. Oke, 527, persentase status tanah tempat tinggal masyarakat. Menurut Bapak Ibu, berapa persentase status tanah tempat tinggal masyarakat? Oke. Ada hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, tanah negara atau badan, dan lainnya. Jumlah seluruhnya harus 100%. Oke. Status hukum tanah adalah hak untuk mempergunakan tanah, tidak termasuk benda-benda lain di dalam tanah seperti bahan mineral dan minyak dalam bentuk jenis sertifikat tanah yang dikeluarkan pemerintah atau turun-temurun berdasarkan adat yang diakui pemerintah. Status tanah yang dimaksud adalah status hukum dari tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal rumah tangga. Hak milik adalah hak atas tanah yang dikuasai tanpa batas waktu dan hak milik adalah status kepemilikan tanah memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BPN. Maaf ya, ini paparannya kurang sesuai, tapi di webnya udah tertera sih ya. Hak guna bangunan adalah hak atas tanah yang penguasaannya maksimum 30 tahun dan dapat dialihkan kepada pihak lain tetapi penggunaannya hanya untuk bangunan. Hak pakai adalah hanya berupa hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah, baik milik negara maupun milik pihak lain tanpa hak untuk memiliki secara penuh. Tanah negara atau badan adalah jika status kepemilikan tanah dikuasai langsung oleh negara atau dimiliki oleh badan hukum tertentu seperti BUMN,
pemerintah daerah atau instansi negara lainnya. Lainnya adalah jika status kepemilikan tanah selain hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan tanah negara atau badan. Ya, jadi ini kalau dijumlahkan semuanya harus 100%. Jadi persentase status tanah tempat tinggal masyarakat yang berstatus hak milik berapa persen, hak guna bangunan berapa persen, hak pakai berapa persen, tanah negara atau badan berapa persen, dan lainnya berapa persen di RT tersebut. Oke, di 528, menurut Bapak Ibu, berapa persentase luas tanah menurut penggunaannya? Penggunaannya ini dibagi atau di breakdown menjadi sebagai pemukiman berapa persen, perkantoran dan pergudangan berapa persen, industri berapa persen, taman berapa persen, pertanian berapa persen, dan lainnya berapa persen. Ini cukup jelas ya, tanah untuk pemukiman adalah tanah yang digunakan untuk perumahan beserta halamannya dan biasanya diberi batas pagar atau batas rumah. Tanah untuk perkantoran dan pergudangan adalah tanah yang digunakan untuk bangunan perkantoran dan pergudangan. Tanah untuk industri adalah yang digunakan untuk bangunan industri beserta halamannya, misalnya pabrik dan usaha industri lainnya. Untuk taman adalah lahan yang digunakan untuk taman. Lahan pertanian adalah lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian. Dan lainnya adalah lahan yang digunakan bukan untuk kepentingan seperti di atas. Ya, seperti misalnya lahan yang digunakan untuk jalan lingkungan, selokan, dan sebagainya. Nah, jadi ini dipersentasekan, ya, persentase luas tanah untuk pemukiman di RT tersebut berapa persen, untuk perkantoran berapa persen, untuk industri berapa persen, untuk taman berapa persen, untuk pertanian berapa persen, dan untuk lainnya, misalnya untuk jalan lingkungan, sekolah, dan lain-lain itu berapa persen. Oke, rincian 529, apakah di wilayah ini terdapat ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah atau masyarakat? Iya atau tidak? Nah, ruang terbuka hijau adalah area terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum seperti taman kota, hutan kota, taman lingkungan, dan jalur hijau sepanjang jalan dan sungai yang berfungsi sebagai tempat rekreasi, olahraga, kegiatan sosial, dan mitigasi lingkungan. 530, pola penataan bangunan perumahan dan lainnya. Ini pilih salah satu, apakah teratur, kurang teratur, tidak teratur, atau sangat tidak teratur. Ya, ini menurut persepsi Ketua RT. Dikatakan teratur jika kawasan perumahan tersusun rapi dengan jarak antar rumah yang cukup dan sesuai dengan perencanaan tata ruang, memiliki akses jalan yang jelas dan cukup lebar, serta fasilitas umum seperti drainase, ruang terbuka, dan fasilitas sosial lainnya yang tersedia dengan baik. Kurang teratur di sini adalah jika penataan bangunan perumahan masih mengikuti pola tertentu, tetapi terdapat beberapa rumah yang dibangun tidak sesuai dengan perencanaan awal, akses jalan masih tersedia tetapi mulai menyempit atau terhalang oleh bangunan, dan beberapa fasilitas umum tersedia tetapi tidak merata atau kurang optimal. Itu yang dikatakan kurang teratur. Tidak teratur di sini adalah jika penataan bangunan perumahan masih mengikuti pola tertentu, tetapi terdapat beberapa rumah yang dibangun tidak sesuai dengan perencanaan awal, akses jalannya masih tersedia tetapi mulai menyempit atau terhalang oleh bangunan dan beberapa fasilitas umum tersedia, tetapi tidak merata atau kurang optimal. Mengapa dia terdengar tidak berbeda dengan yang kurang teratur? Baiklah. Sedangkan sangat tidak teratur di sini adalah jika bangunan perumahan mayoritas berdiri secara acak tanpa mengikuti aturan tata ruang sama sekali, jalan setapak sulit diakses, dan banyak gang buntu,
Tidak ada drainase yang jelas sehingga rawan banjir dan genangan serta fasilitas umum sangat minim atau tidak tersedia. Pilih salah satu berdasarkan hati nurani. Enggak berdasarkan keadaan. 5.30. 5.30 udah ya. Udah tadi udah dibahas. 531A ini adalah kondisi masyarakat. Penyandang disabilitas. Oh ya, ditanyakan apakah di 531A ditanyakan apakah ada kegiatan Karang Taruna di RT ini, iya atau tidak? Apakah terdapat penyandang disabilitas di RT ini, iya atau tidak? Apakah terdapat kegiatan atau aktivitas olahraga di RT ini, iya atau tidak? Ya, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, ya, yang membuat mereka sulit beraktivitas atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Di 531B ditanyakan jumlah kepala keluarga, pemilik atau pelaku usaha UMKM. Isikan jumlah kepala keluarga yang memiliki atau menjadi pelaku UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kepala keluarga yang dihitung adalah yang berdomisili di RT tersebut tanpa melihat apakah KTP atau KK-nya berada di RT itu atau di luar RT tersebut. Selama dia tinggal di RT tersebut, maka dilihat apakah dia pemilik UMKM atau pelaku usaha UMKM. 531C, kondisi budaya masyarakat. Ditanyakan apakah terdapat organisasi kemasyarakatan di bidang sosial kebudayaan di RT tersebut, iya atau tidak, dan apakah ada aktivitas kebudayaan dan seni di RT tersebut, iya atau tidak. Organisasi masyarakat di bidang sosial budaya, ya ini seperti Karang Taruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, PKK, Pos Pelayanan Terpadu, Posyandu, Remaja Masjid, Pemuda Pancasila, dan lain sebagainya. Ya, itulah yang termasuk dalam organisasi kemasyarakatan di bidang sosial budaya. Apakah ada aktivitas kebudayaan seni? Ya, kegiatan seni dan budaya mencakup berbagai bentuk seperti musik, tari, seni visual, teater, sastra, dan lain sebagainya. Ada atau tidak aktivitas kebudayaan dan seni di RT tersebut. Lalu ada blok terakhir adalah blok catatan. Dan terima kasih.